Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masalah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang melawan majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Apalagi ngepel, lagi ganti spray, wis. Kalian lagi di mana nih cuy? Lagi di pasar? Wis, kayak mau ke pasar. Hari ini Kaisa mau masak apa ya? Masak coy sama aja lah. Sama Wani aja. Gampang. Masaknya yayanya Kaisa mah. Maklum gak punya gigi cuy. Beli ikan tuh $12 dibagi 2 pisan. Super hemat. Ya namanya juga orang tua ya cuy ya. Ya hemat ya. Beda sama dengan majikan kita yang masih muda gitu kan. Apalagi jaga anak kecil. Harus ya pun. Ya kan. Kayak gitu gak sih majikan kalian? Hari ini Kak Yatisam membahas tentang ada satu kisah pekerja migran yang diperlakukan oleh majikannya. Menurut Kak Yatisam ya, kalau Kak Yatisam jadi dia nggak tahu Kak Yatisam mampu atau enggak gitu ya cuy ya. Ini banyak bagus. Padahal baru dari PT gitu cuy. Tapi dia berani gitu minta surat cuti ke dokter padahal sakitnya batuk. Biarin aja Kak Yatisam, orang saya tidur jam 2, jam 1. Capek kan saya Kak Yatisam. Ya udah nggak apa-apa, mendingan nggak digaji tapi saya dapat istirahat. Padahal kan kalau misalkan kita masih baru kerja di rumah majikan kan ada takutnya ya, takut diterminit gimana ya. Tapi yo pasrah nih pekerja migran ini. Walaupun dia diperlakukan sama majikannya itu luar biasa. Mentalnya sebenarnya kalau misalkan mental teman-teman kita di luar sana ya ini yang udahlah saya notice aja lah. Udahlah saya pulang aja kan. Nah, ini ada dua kisah ya. Yang pertama ini mental si pekerja migran yang patut kita contoh. Yang satunya ini rela membayar PT sampai puluhan juta. Apakah dijadikan satu videonya? Ya kita lihat aja ya. Durasinya panjang atau enggak nih Kak Isam cerita. Tapi kita bercerita tentang mbaknya yang sakit batuk, minta surat cuti, dikasih surat cuti sama dokter atas kebijakan dokter. Terus dia ini justru diperlakukan semena-mena sama majikannya. Dan kemarin itu sempat kedinginan, kayak Yatisam sediakan kos ya waktu itu karena masih baru. Jadi kalau masih baru tuh kita support ya cuy ya, supaya mentalnya dia itu nggak ngedown gitu, nggak sedikit-sedikit mau pulang gitu. Ya tergantung kalian ya, seberapa mental kalian itu dihajar oleh majikan, tapi kembalikan dengan nawa itu lagi. Ini mbaknya patut dicontoh. Oke, ceritanya kita sebut aja mbak ini namanya Mbak, kebetulan dari Indramayu nih. Pas itu dia telepon kayak Yatisam, Kak gimana saya sakit, saya dikasih surat cuti 3 hari, terus saya disuruh pergi dari rumah, katanya kamu tunggu aja di taman gitu, kamu pergi aja dari rumah, kan kamu kan nggak kerja katanya, jangan tidur di rumah. Nah awalnya cuy, si pekerja migran ini bekerja menjaga 2 anak, anaknya udah gede-gede, tapi anak gede-gede juga aktif ya. Anaknya gede tuh ya silo lah, 8 sampai 9 tahun. Istrinya itu ada stay di rumah terus. Suaminya ini bekerja. Jadi mereka 5 orang dengan si pekerja migran ini. Awal si pekerja migran ini datang wajar kalau masih dinilai bahwa kita ini jorok ya. Apalagi si pekerja migran ini begitu datang, dia ini udah sakit cuy. Tapi dia ini pintar cuy. Walaupun sakit, dia ini berusaha bagaimana saya berobat. Awalnya dia ini ngomong sama majikannya, gak direspon, dan dia ini bertanya sama teman-temannya bagaimana cara saya ini berobat. Ngomong sama agensi ya pastinya ya ya agensi, udah nggak apa-apa minum air putih aja yang banyak. Tapi kan yang namanya batuk ya cuy ya, kita juga merasa nggak enak gitu sama majikan, batuk terus gitu kan. Akhirnya si pekerja migran ini bertanya sama temen untuk diajak berobat ke rumah sakit pemerintah. Pinter nih pilihannya ke rumah sakit pemerintah karena nggak punya duit. Kalau kita berobat di rumah sakit pemerintah bayarnya kan cuma 180 tapi ngantri. Ya nggak apa-apa. Dan kebetulan si pekerja migran ini liburnya nggak hari Minggu ya kan. Dan pada waktu itu juga ada temannya yang bisa libur kapanpun, akhirnya bisa membantu si pekerja migran ini untuk berobat ke rumah sakit. Dia bertahan di rumah majikan ini bekerja 3 bulan cuy. Nah yang jadi lucunya, si pekerja migran ini awalnya punya kamar, ya kan? Ada kamarnya di situ ya, gabung sama perabotan-perabotan ya cuy ya. Itu dia hanya diberi kasur lipat.
Jadi kalau misalkan dia bangun tidur, dia juga melipat lagi itu kasurnya. Nah setelah itu dalam 3 bulan, ini dramanya ini luar biasa majikannya, majikan perempuan ya yang berdrama. Dipindahkan tempat tidurnya dari kamar itu ke dapur coy. Jadi si pekerja migran ini tidur di dapur, masih ada aja ya. Ini ya konsulat ya, masih ada aja loh yang tidur di dapur seperti ini ya kan. Ya sebenarnya sih harus kita berani report gitu tentang majikan kita ke ke labor. Cuma kan lagi-lagi ya kan masih belum tahu informasi. Saat dipindah di dapur, ini si pekerja migran ya udah dijalani aja. Lagi-lagi si pekerja migran ini merasa bahwa saya udah nyampe di Hong Kong, masa ia mau menyerah gitu kan. Cuma karena dia itu batuk nggak berhenti-berhenti, jadi dia ini pengen berobat, takut ya kan. 3 bulan itu kan banyak drama ya, dan menganggap bahwa si Cece ini jorok, kotor ya kan. Akhirnya cuy, drama itu pun dimulai lagi. Setelah di dapur, ini nggak cukup aja nih majikan memperlakukan si pekerja migran begitu aja. Akhirnya si pekerja migran ini pindah tidurnya di depan TV. After semua majikan ini menyelesaikan aktivitasnya, baru si pekerja migran ini boleh gelar kasur di depan TV-nya. Kalau misalkan majikan sama anaknya ini belum masuk kamar, ya nggak boleh tidur dulu. Kalian bisa bayangin kan? Kalau misalkan majikan nonton TV sampai jam 12 malam, otomatis si pekerja migran ini istirahatnya di atas jam 12 malam. Lagi-lagi si pekerja migran ini terima diperlakukan seperti ini coy. Akhirnya si pekerja migran ini berobatlah tuh ya, singkat cerita 3 bulan mengajak temennya itu ke rumah sakit. Akhirnya si dokter ini ngomong kalau misalkan si pekerja migran ini kecapean aja, batuk aja. Jadi akhirnya diberikan obat. Nah si pekerja migran ini cuy minta tolong sama temennya, boleh nggak saya dikasih surat cuti, saya mau istirahat 3 hari aja. Dokternya itu ngomong, kamu tuh nggak sakit apa-apa gitu, cuma batuk aja, kenapa harus minta surat cuti, katanya kayak gitu. Akhirnya si pekerja migran ini beranilah ngomong sama dokter, kalau misalkan saya tidurnya di atas jam 12 terus dok, saya kurang istirahat ya kan, saya lelah dan saya minta surat cuti. Akhirnya dokter itu percaya apa yang diomong sama si pekerja migran ini ya kan. Ya karena sakit itu kan faktor, ada salah satu faktornya kelelahan pastinya kan, apalagi batuk terus itu udah pasti lelah kalian itu ya kan. Terus si dokter ini memberikan surat cuti sakit cuy. Akhirnya si pekerja migran ini udah bayar sendiri 180 ya kan, dapat surat cuti sakit karena alasan dia meminta untuk istirahat. Akhirnya cuy, kembalilah dia ke rumah majikan. Dia memberikan surat cuti sakit. Dokter mengizinkan saya untuk cuti sakit katanya. Oh kalau kayak gitu kamu nggak digaji nih ya kan, padahal ada surat cuti sakit ya cuy ya. Karena apa? Karena kalau surat cuti sakit itu ada, kita tuh cuma berhak menerima gaji 3/4 ya. Kalau misalkan gaji kita seharinya misalkan 200, berarti kita hanya digaji $130 gitu cuy per harinya gitu ya. Kalau ada surat cuti sakit, tapi si majikan ini kesel, udah saya nggak gaji kamu selama 3 hari kalau misalkan memang kamu mau memaksa cuti sakit ya kan. Tapi karena lagi-lagi dia menyayangi badannya gitu cuy, akhirnya dia nggak apa-apa, tidak digaji ya kan. Endingnya cuy, ini majikan udah makin kesel nih sama pekerja migran ini. Jangan dasar kamu itu, ya pokoknya intinya terlontarlah kalimat yang tidak mengenakan gitu untuk si pekerja migran sendiri. Lagi-lagi mentalnya ini udah baja banget ini si pekerja migrannya, diterima terus gitu kan. Akhirnya cuy, padahal di situ ya cuy kamarnya tuh ada 3, tapi nggak dikasih untuk pekerja migran, alasannya pekerja migran ini kotor. Akhirnya dia tuh suruh tidurnya di depan TV ya, mungkin masih nggak percaya si majikan ini ya. Kadang majikan laki-lakinya ini ngebela si Cecenya, ini dimarahin sama istrinya, ya biasa lah ya. Jadi serba salah kalau singsang kita itu baik, ya kita harus jaga jarak aja, udah lebih baik enak dimarahin daripada dibaikin singsang, ujung-ujungnya kita dijelesin gitu coy ya kan. Akhirnya dia ini saat cuti sakit ini ada ya. Terus dia ini pagi-pagi sudah disuruh keluar. Cece kamu keluar ya, kamu kan nggak kerja 3 hari, kamu keluar. Jadi kamu pulang, begitu pulang begitu terus selama 3 hari itu. Saya nggak mau kamu di sini katanya. Toh kamu juga nggak kerja kan di sini, jadi saya nggak nyaman katanya seperti itu. Lagi-lagi itu adalah rumah majikan, ya kan? Kalau majikan itu menyuruh kita keluar, ya berarti kita cukup tahu majikan kita itu tidak manusiawi, ya kan?
Tapi lagi-lagi terpentok sistem dan potongan agensi yang harus dibayar gitu kan. Dia ya dalam keadaan sedih diperlakukan seperti itu. Ya dia keluarlah dari rumah majikan untuk beristirahat. Akhirnya menghubungi Kaisam. Kaisam, saya sakit, tapi saya disuruh tunggu di luar. Kebetulan dia di Taiwan juga kerjanya. Ya kan? Akhirnya kamu cukup baju nggak, katanya kayak gitu kan. Terus iya Kaisam, saya tuh pengen istirahat. Ya udah kalau kamu mau saya transfer ke kosan, tapi ke kos WB mau nggak? Mau kayak Tisam. Saking pengen badannya pengen istirahat ya cuy ya. Akhirnya di kosan sehari dan besoknya itu dia itu udah nggak mau lagi di kosan. Udahlah kayak Tisam, saya bener di taman aja, katanya nggak apa-apa. Saya istirahat di taman. Ya kalau kayak gini tuh menyedihkan ya cuy ya. Tapi ya kembali lagi nggak apa-apa. Jalani. Kalau kita ada di titik ini ya kita harus bertahan. Akhirnya karena di Taiwan dan deket sama Kaisam, jadi Kaisam akhirnya ajak dia makan ya kan. Ceritalah dia itu. Ternyata cuy, setelah dia ini pulang dari istirahatnya ya di luar itu, dia ini ting tong kan di rumah majikan jam 8 malam dia pulang. Kalian tahu nggak apa yang dilakukan majikan? Saat ting tong si pekerja migran ini tidak disuruh untuk cepat mandi atau cepat istirahat, ya kan? Jadi si pekerja migran ini saat dibukakan pintu dia harus menunggu di depan pintu itu, tapi posisinya di dalam gitu cuy. Jadi si pekerja migran ini menyaksikan aktivitas majikannya di rumah. Kalian bayangin nggak? Kita habis istirahat di luar, datang, itu tuh kita nggak boleh langsung masuk seenaknya gitu cuy. Dia harus nunggu di depan pintu gitu aja. Terus Kaisam nanya, kamu di depan pintu ngapain? Ya kita boleh main handphone, main apa kayak Tisam, kita duduk-duduk aja gitu kan, ngejemput kayak gitu aja. Terus kamu bisa nggak tiduran kayak gitu? Bisa, tapi ya nggak boleh kemana-mana, di situ aja. Terus kamu boleh nggak ke WC? Ya boleh kalau ke WC, itu pun nunggu majikannya itu kemana gitu kan. Terus saya lari ke WC, terus saya datang lagi situ, kita tunggu di depan pintu aja kayak gitu. Sampai jam berapa kamu bisa istirahat? Lagi-lagi karena si pekerja migran ini tidurnya di depan TV, jadi selesai mereka menyelesaikan aktivitasnya, baru si majikan ini memperbolehkan si Cece ini untuk mandi dan menggelar kasurnya terus tidur. Bayangin aja, padahal kita pulang jam 8 keadaan kondisi sakit, ya majikan nggak mau tahu gitu. Saya ngejang kamu bukan untuk sakit, untuk kerja gitu kan. Nah ini kita tidak bisa memaksakan majikan untuk mengerti keadaan kita gitu kan. Mereka bayar kita mahal, yang penting kita mendapatkan Cece yang profesional kerja gitu kan. Nah untuk itu pilihannya, kalau misalkan kalian mau izin sakit atau cuti sakit, ya majikan pasti akan sensi, karena itu udah watak cuy. Karena buat mereka time is money ya kan, jadi sangat wajar sekali. Terus Kaisam ngomong kayak gini, kamu is okay, nggak jadi masalah kayak Tisam. Ya kalau saya determinate ya nggak apa-apa, mungkin aja nanti saya dapat majikan lagi yang lebih baik, walaupun kamu harus kembali lagi ke PT, nggak apa-apa, saya ikhlas Kaisam. Ya kan, wis keren nih mentalnya ya, perlu dicontoh ya. Tapi kalau misalkan kamu dipertahankan setidaknya minimal 11 bulan atau 1 tahun ya. Karena bagaimanapun kamu juga harus melawan sistem kamu. Kalau dalam 11 bulan kamu sudah muak dengan majikan itu, kamu boleh move, cari majikan lagi dan tinggal tunggu visa di Hong Kong. Ya kan? Nah, tapi dari sini ya kan cuy, ini nih bagusnya nih si pekerja migran ini tahan mental. Nah ini yang harus kita contoh untuk teman-teman kita yang lain. Walaupun kita diperlakukan tidak manusiawi, walaupun keadaan sosial kita ini memang diinjak-injak sama majikan, kembali lagi dengan nawaitu, niat. Tidak boleh takut dan tidak boleh menyerah begitu saja cuy. Bayangin mbaknya sakit, diperlakukan disuruh nunggu di depan pintu ya kan, untuk mau tidur aja harus begitu. Coba kalau kalian memposisikan diri kalian yang seperti ini, kalian pulang ke rumah, kalian tunggu di depan pintu, majikan mondar mandir ya kan, pasti mental kalian akan kena. Pasti kalian akan menyalahkan diri kalian sendiri, apakah saya sekotor itu, apakah saya sejijik itu, apakah saya seperti ini. Stop untuk menyalahkan diri kalian sendiri. Kamu itu adalah manusia yang diciptakan Allah dengan paling sempurna ya. Jadi apapun yang dilakukan orang lain dan menganggap kamu bagaimana, itu tidak merubah derajat kamu di
hadapan Allah. Jadi apa yang dilakukan si pekerja migran ini, mungkin dalam duduknya dia bersolawat sama Allah sehingga Allah tegarkan hatinya untuk bisa melawan majikan yang semena-mena seperti itu. Oke, kekuatan doa itu penting, jadi jangan menyerah apapun yang dilakukan majikan. Contoh si pekerja migran ini, toh ujung-ujungnya dia tetap dipertahankan majikan walau diperlakukan seperti itu. Kita doakan semoga ulas asih majikannya ke depannya, dan semoga si pekerja migran ini walaupun belum pernah bekerja di Hong Kong, tapi mentalnya keren banget dan patut dicontoh. Ini untuk teman-teman kita yang mudah menyerah hanya karena perkara diomelin. Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat-sehat ya Mbak.